Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian kitab Syarah Irsyadul Ibad berkaitan dengan babus saum, bab tentang puasa Ramadan. Wa Ibnu Khuzaimah wa Hibban annahu sallallahu alaihi wasallam su'adal minbar faqala amin amin amin. Qila ya Rasulullah innaka su'attal minbar fakulta amin amin amin. Faqala inna Jibril alaihi salam atani faqala man adraka syahrul Ramadan falam yaghfirlah famata fadakhala an-nar. Fa'ab'adahu Allah qul amin faqultu amin wa man adraka abawaihi aw ahaduhuma falam yubarrihima famata fadakhala an-nar. Fa'ab'adahu qul amin faqultu amin. Jadi menurut keterangan hadis di dalam kitab Irsyadul Ibad ini, pada suatu hari Rasulullah SAW su'adal mimbar, menuju mimbar untuk membacakan khutbah. Tiba-tiba Rasulullah mengucapkan kalimat amin sampai 3 kali. Amin, amin, amin. Qila ya Rasulullah, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah gerangan sehingga engkau menyebutkan kalimat amin, amin, amin sampai 3 kali? Faqala, maka Rasulullah SAW menjelaskan, inna Jibril alaihissalam atani, sesungguhnya ketika aku menuju mimbar untuk membacakan khutbah, maka atani Jibril, datanglah malaikat Jibril dan memerintahkan kepadaku untuk mengaminkan barang siapa yang masuk di bulan Ramadan akan tetapi belum berbakti kepada kedua orang tua, maka saum Ramadannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adraka abawaihi. Jadi para shaim shaimat rahimakumullah, kita diperintahkan untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, menyayangi kedua orang tua, apalagi apabila orang tua kita masih hidup. Karena menurut hadis ini
Rasulullah SAW mengaminkan untuk tidak menerima orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, akan tetapi tidak birrul walidain, tidak berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin para shaimin shaimat rahimakumullah. Orang tua merupakan salah satu syarat ridhonya Allah. Ridallah fir ridal walidain. Ridhonya Allah terhadap seseorang tergantung bagaimana kita selaku anak berbakti mengurus kedua orang tua kita. Wa sukhtullah bisukhtil walidain, dan kemarahan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, hadirin, juga diiringi apabila orang tua murka kepada kita, maka Allah pun akan murka kepada orang yang tidak berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Bulan Ramadan ini kita diingatkan untuk berbakti kepada orang yang telah membesarkan, kepada orang tua yang telah menghantarkan kita menjadi seperti ini. Sekarang mereka barangkali sudah tua dan lelah, maka sudah kewajiban kita selaku anak untuk berbuat baik. Wala takul lahuma uff, maka jangan sekali-kali kita untuk berkata ah. Mengucapkan kata ah saja kita dilarang oleh agama, oleh Rasulullah SAW kepada kedua orang tua kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal Hakim an Ibni Umar likulli abdin sha'imin da'watun mustajabah inda iftarihi. Dari Hakim, dari Ibnu Umar, likulli abdin sha'imin, setiap orang yang berpuasa, da'watun, maka permohonannya, permintaannya, mustajabah indal iftar, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika menjelang berbuka puasa. Hadirin para shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa tahun ini dalam kondisi yang berbeda, di mana dalam suasana pandemi corona. Kita menyadari akibat daripada pandemi corona ini, banyak saudara-saudara kita yang kehilangan penghasilan, yang kehilangan mata pencaharian. Dan ini sangat memilukan. Ini memerlukan kepedulian, memerlukan rasa kasih sayang para agnia, para orang-orang yang mampu untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang akibat pandemi corona ini mengalami kesusahan. Akan tetapi saudara-saudaraku, dalam kondisi seperti ini kita dituntut untuk tetap berharap dan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Corona datangnya tiba-tiba, dan ini mengingatkan saya, dalam Al-Quran ada sebutan firman Allah, al-azabu baghtatan, al-azabu min haitsu la yash'urun. Al-azabu baghtatan, akan ada cobaan yang ditimpahkan Allah kepada umat manusia baghtatan, secara tiba-tiba.
Al-azabu min haitsu la yash'urun, akan ada cobaan, musibah yang datang kepada umat manusia min haitsu la yash'urun, dari arah yang kita tidak bisa prediksi sedikit pun. Dan sepertinya corona datang menimpa kita, khususnya masyarakat Indonesia, datang secara tiba-tiba, mengagetkan kita semua. Dan harus kita akui, sampai saat ini corona telah membuat banyak umat manusia mengalami dampak sosial dari pandemi corona ini. Akan tetapi hadirin shaimin shaimat, kita tetap harus berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa musibah corona ini tidak ada lain sarana Allah untuk barangkali mengingatkan kita agar raji'un ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La tai'asu min rohillah. Kita dilarang untuk berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu la yai'asu illal qaumul kafirin, illal qaumul kafirun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kafir. Hadirin shaimin shaimat rahimakumullah, sekali lagi, saat ini keimanan kita diuji oleh Allah. Rasa marhamah, kasih sayang sesama muslim, al-muslim akhul muslim, muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara. Saat ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum, kata Rasulullah, tidak beriman, sungguh tidak beriman. Ketika kita mengalami kelapangan rezeki, banyak makanan di meja kita untuk berbuka, tetapi tetangga saudara kita barangkali sedikit pun tidak ada yang dia bisa dimakan ketika ingin berbuka, maka itu membutuhkan kepedulian dan rasa marhamah, kasih sayang orang-orang yang kaya terhadap saudara-saudara kita yang karena corona ini mengalami dampak kesusahan dalam ekonomi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kondisi yang seperti ini maka tidak ada lain, kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita harus banyak bermohon kepada Allah, memohon ampunan dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu amalan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam keadaan pandemi seperti ini. Rasulullah SAW mengajarkan amalan seperti kita harus banyak mengucapkan la ilaha illallah ul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arshil karim. Dan pada kesempatan ini juga para shaimin shaimat, saya ingin mengajak kepada shaimin shaimat yang mendengarkan kajian ini untuk mengaminkan doa. Akan saya pimpinan khusus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar pandemi corona ini cepat dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah doa ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya fardu ya witru ya samadu ya samadu ya samad ya sanadu ya man ilaihil mustanad ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nas'aluka ya Allah, nas'aluka ya Rahman, min indahu dalil ila rabbihil jalil. Rabbana massaniyad darra, Rabbana massaniyad darra wa anta arhamur rahimin. Ilahana bi Muhammadin wa alihi tayyibin iqdi hajatana ya Allah, iqdi hajatana ya Rahman. Idhab
anna maridal qarana. Idhab anna maridal qarana. Idhab anna maridal qarana. Idfa anna maridal qarana. Ya Arhamar Rahimin. Mudah-mudahan doa yang kita sampaikan ini akan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para shaimin shaimat rahimakumullah. Mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan kali ini akan mengingatkan kita bahwasanya ada saudara-saudara kita yang akibat pandemi corona ini mengalami kesusahan dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Maka sudah kewajiban kita, tugas kita selaku orang yang mampu, orang-orang yang agnia, orang-orang yang kaya untuk berbagi. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kita tidak ingin tergolong kepada orang-orang yang la yu'minu, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang telah subscribe YouTube channel kita ini, yang alhamdulillah sekarang sudah mencapai 100 subscribe. Mudah-mudahan ini akan menjadi dakwah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.